Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas siklus pendapatan dari perusahaan manufaktur yaitu Pabrik Tira Boga Sejahtera atau TBSA. Pabrik Tira Boga Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah kedelai menjadi tahu yang siap untuk dijual. Untuk cabang yang pertama terletak di Jalan Pilar Sukatani, Kabupaten Bekasi. Dan cabang yang kedua terletak di Bintara 4, Jalan Haji Ajin. Terdapat beberapa proses untuk mengolah kedelai menjadi tahu. Dimulai dari perendaman kedelai, penggilingan, pemasakan bubur kedelai, penyaringan, pengendapan, pencetakan dan pemadatan, serta pemotongan tahu sehingga tahu siap untuk didistribusikan. Nah, pada siklus pendapatan, pabrik tahu ini terdapat 3 sistem. Yang pertama, sistem penjualan, dan yang kedua, sistem pengiriman, dan yang terakhir, sistem penerimaan kas. Pada siklus pendapatan, Pabrik Tira Boga Sejahtera memiliki 6 departemen, yaitu pelanggan, admin, gudang produksi, logistik, bagian keuangan, serta manajer. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem penjualan. Pada sistem penjualan, terdapat 3 bagian yang terlibat, yaitu pelanggan, admin, dan gudang produksi. Sistem penjualan dimulai ketika pelanggan memesan pesanan kepada admin. Hal ini dapat dilakukan melalui chat maupun secara langsung. Setelah pelanggan mengirimkan permintaan pesanan, admin akan segera menerima pesanan dari pelanggan dan mendokumentasikannya menjadi dokumen permintaan barang. Nah, dokumen ini akan dikirim admin ke gudang produksi. Setelah menerima dokumen penerimaan barang, gudang produksi akan melakukan pengecekan barang sesuai dengan yang tertera dalam dokumen permintaan barang. Setelah itu, dokumen permintaan barang ini akan diarsipkan sesuai dengan tanggal. Setelah melakukan pengecekan barang, gudang produksi akan menyiapkan barang, kemudian proses selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap pengiriman. Selain itu, gudang produksi juga melakukan konfirmasi ketersediaan barang kepada admin, di mana setelah admin menerima konfirmasi dari gudang produksi, admin akan membuat 2 lembar faktur yang berisi jumlah barang dan nominal yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Faktur yang pertama akan diarsipkan oleh admin berdasarkan tanggal. Kemudian, faktur yang kedua akan dikirimkan kepada pelanggan. Pelanggan yang menerima faktur dari admin akan langsung melakukan proses pembayaran kepada admin, dan admin akan menerima pembayaran tersebut. Dan proses selanjutnya akan dilakukan dalam sistem penerimaan kas. Nah, sebagai ingatan, perusahaan Tahu Boga Sejahtera hanya menerima pesanan yang dibayar secara lunas, sehingga pelanggan harus membayar terlebih dahulu sebelum perusahaan mengirimkan barang. Nah, sistem yang selanjutnya merupakan sistem pengiriman barang. Dalam sistem pengiriman barang, bagian logistik berisi karyawan yang memiliki tugas pekerjaan sebagai kurir dan operator logistik. Bagian gudang produksi akan menyerahkan barang ke bagian logistik. Setelah barang diserahkan, bagian produksi akan memulai memproses atau memperbarui ketersediaan barang atau inventory yang telah diserahkan ke bagian logistik. Setelah itu, proses pembaruan mengenai informasi ketersediaan barang akan masuk ke inventory card atau kartu persediaan dalam bentuk dokumen dan segera diarsipkan berdasarkan tanggal. Lalu, bagian logistik akan mengambil barang yang tadi telah diserahkan oleh bagian gudang produksi. Setelah barang diambil, bagian logistik akan memproses barang dengan melakukan pengemasan secara manual. Nah, setelah semua barang selesai dikemas, bagian logistik, khususnya operator, akan membuat laporan pengiriman barang yang isinya terdapat identitas seperti nama,
alamat, serta nomor kirim atau nomor barang yang mengindikasikan jenis dan jumlah pesanan pelanggan. Bagian operator logistik akan membuat 2 laporan pengiriman barang, di mana salah satunya akan diberikan kepada pelanggan. Setelah laporan pengiriman barang diserahkan kepada pelanggan, maka pelanggan akan menerima informasi mengenai pengiriman barang yang sudah tercantum dalam laporan pengiriman barang. Selanjutnya, laporan pengiriman barang yang kedua akan dijadikan arsip kepada bagian logistik. Setelah itu, bagian logistik akan langsung melakukan pengiriman barang menuju lokasi pengiriman yang sudah ditentukan. Saat pengiriman barang, pihak logistik wajib memberikan informasi mengenai lokasi kurir dan informasi jika terdapat kendala dalam pengiriman barang kepada pelanggan. Saat barang telah sampai di tujuan, kurir akan memberikan barang kepada pelanggan. Dan disitulah sistem pengiriman telah selesai. Sistem yang selanjutnya merupakan sistem penerimaan kas. Pada sistem ini diawali oleh bagian admin, yaitu Page of Reference B, yang artinya mengacu pada sistem penjualan. Pada sistem penjualan, admin akan menerima pembayaran, kemudian dilanjuti pada sistem penerimaan kas. Pada sistem ini, admin akan membuat data pembayaran berupa struk yang dimana akan menjadi acuan admin untuk membuat laporan penerimaan kas. Laporan penerimaan kas hanya tersedia 1 salinan yang akan diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan akan membuat laporan penjualan berdasarkan laporan penerimaan kas. Laporan penjualan outputnya hanya 2 salinan. Yang pertama akan dijadikan arsip berbasis tanggal dan yang kedua akan diserahkan kepada pihak manajer. Laporan penjualan tersebut akan diajukan oleh manajer untuk evaluasi laporan penjualan. Nah, sekian yang dapat dijelaskan mengenai siklus pendapatan pada pabrik Tira Boga Sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya.